Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan proses pemodelan 3 dimensi untuk item beam atau balok. Adapun workflow-nya atau urut-urutannya adalah di sini kita masih menggunakan tools yang namanya define. Kemudian di dalam define ini nanti ada edit atribut. Di dalam edit atribut itu ada keterangan nama baloknya, kemudian dimensi baloknya, dan kemudian baru kita lakukan proses pemodelan secara manual modeling dengan menggunakan toolsnya Draw. Oke, nah sekarang kita coba praktekkan langsung ke dalam Kubico Sterbee C3-nya ya. Oke, untuk metode pertama terkait dengan pemodelannya itu adalah kita membuat pemodelan 3D-nya dulu untuk balok atau tie beam-nya, baik itu yang berada di lantai basement 1 ataupun yang berada nanti di lantai ground floor atau lantai 1 ya. Jadi di sini kita arahkan ke kategorinya beam. Kemudian di dalam kategori beam itu ada itemnya beam. Nah, di sini kita cek coba untuk bagian namanya balok itu hanya ada TB1 dan TB2 ya. Jadi langsung saja kita menggunakan toolbarsnya Draw. Kemudian kita klik di sini new gitu ya. Kita klik new, kemudian kita pilih rectangular beam. Oke, rectangular beam. Dan kemudian nama beamnya kita ganti menjadi TB1. Kemudian kita bisa cek di bagian detail CAD drawingnya ukuran TB1 itu berapa kali berapa. Oke ya, kita cek di sini TB1 itu adalah ukurannya 400 kali 700, kemudian TB2 itu adalah 400 kali 600 ya. Jadi TB1-nya 400 kali 700. Nah, ini bisa kita centang untuk dimensinya supaya terbaca di TB1-nya. Kita klik lagi new di sini rectangular, itu kita gunakan fungsi atribut editor di bagian nama untuk merubah namanya menjadi TB2. Selanjutnya ukurannya adalah tadi 400 dikali 600 dan kemudian ini jangan lupa dicentang ya. Oke, nah kita sudah membuat pemodelannya dengan menggunakan manual modeling. Jadi di sini listnya sudah ada, elemen listnya. Tinggal kita proses saja pemodelannya ya. Oke, satu lagi terkait dengan proses pemodelan. Di sini kita akan menunjukkan dua konsep pemodelan. Konsep yang pertama adalah di sini untuk nama TB1-nya itu dalam satu jalur atau dalam satu as itu semuanya TB1. Dan kita lakukan proses pemodelan dengan menggunakan konsep satu kali tarikan. Jadi dari as 2 sampai ke as 23. Kemudian kita yang untuk di as D itu kita buat untuk pemodelan si baloknya itu setiap di tumpuannya si file cap atau di asnya file cap itu kita putus-putus ya. Jadi setiap kolom atau setiap file cap berhenti, putus, kemudian di setiap file cap juga berhenti. Karena ini nanti akan berefek terhadap hasil perhitungan penulangan si baloknya itu sendiri. Oke, kita mulai untuk yang pertama dengan menggunakan konsep satu kali tarikan. Jadi menggunakan toolbarsnya Draw, kita klik di sini line gitu ya. Kemudian kita klik begini. Nah ini, jadi kita pastikan kliknya itu biar sejajar dengan garis berwarna birunya. Selanjutnya kita tarik langsung ke bagian ujung gitu ya. Nah ini ujung, klik di sini, kemudian ini juga sama, kita tarik juga sampai ke ujung. Oke. Kemudian yang di bagian sebelah kiri ini juga kita tarik juga ke ujung ya. Jadi dari ujung ke ujung TB1. Nah ini kalau seandainya posisinya kurang pas, jadi misalnya di sini ya kita tarik. Nanti kita bisa atur dengan menggunakan fungsi single align ya. Jadi ini kita tarik sampai ke bawah. Nah sampai ke sini kita klik lagi. Kemudian kita klik modelingnya sehingga berubah menjadi warna biru. Kita klik kanan, kita pilih single align. Kita klik single align. Nah di sini kita klik dulu garis CAD-nya yang berwarna biru. Baru kemudian kita klik garis
objek baloknya. Kalau sudah, kita klik kanan sehingga posisi sudah sejajar dengan garis sketch. Nah, selanjutnya kita klik lagi di sini line. Nah, ini kita buat lagi pemodelannya ya. Nah, ini kalau misalnya tidak sejajar bisa menggunakan F4. Oke, F4. Kemudian nah ini setiap kolom di sini kita klik. Nah, ini artinya setiap tumpuan putus ya, kita klik. Nah, ini kita klik juga, ini kita klik juga. Ini kita klik juga, terus ya sampai ke as tadi 23. Oke. Kemudian kita lanjutkan sisa untuk yang baloknya yang di bagian tengah ini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep seperti ini untuk mempercepat proses pemodelan. Kita klik modelingnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Kemudian ini kita klik di sini ya. Ini kita arahkan ke TB1 yang lainnya. Nah, ini sekarang kita lanjutkan untuk yang TB2. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk pemodelan balok di lantai basement 1 dengan menggunakan konsep manual modeling, sehingga hasilnya ini baloknya yang berwarna pink ya. Oke, nah sekarang coba kita lanjutkan dengan menggunakan konsep yang sama, itu untuk yang di lantai 1. Nah, untuk yang di lantai 1 itu kita gunakan di sini gambarnya adalah gambar yang di lantai 1 ya. Kita klik ini 2 kali. Oke. Kemudian ini kita centang lagi ya picket layernya, atau kita gunakan fungsi identify. Kita restore cat entity-nya untuk teksnya ya. Kemudian kita klik kanan, baru original cat layernya kita centang lagi. Oke, nah di sini ada beberapa tipe balok gitu ya, tipe balok dan nama balok. Jadi kita coba cek di bagian gambar catnya. Nah, ini ya untuk detail baloknya, nama dan dimensinya. Nah, ini kita tadi sudah mengarahkan ke lantai 1. Kemudian di sini beamnya kita klik rectangular beam. Kita klik di sini tadi namanya B1. Ukurannya adalah 400, kemudian 400. Ini bisa kita centang ya, kita centang. Nah, kemudian untuk yang balok selanjutnya B2, B3 dan B4 itu adalah B2-nya 200 x 600 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi copy. Langsung B2, ini kita ganti menjadi dimensinya 200 x 600. Kemudian B3, kita klik copy lagi. Itu tadi dimensinya adalah 700 x 400 ya. Kita ganti di sini 700, kemudian 400, dan untuk B4-nya itu kita cek lagi dimensinya adalah 200 x 400 ya. Oke, kemudian kita klik lagi di sini copy. Kita ganti namanya menjadi G1. Nah, G1 di sini dimensinya adalah 600 x 600. Nah, ini kita buat di sini 600. Oke ya, 600. Kemudian kita klik copy, G2-nya itu adalah 400 x 600. Oke, kita buat di sini 400 x 600. Kita copy lagi, G3 itu adalah 500 x 600. Kita buat di sini G3-nya 500 x 600. Kemudian kita klik copy lagi, G4-nya itu adalah 500 x 600. Sudah sama ya, G4-nya. Oke, sama. Kemudian kita cek lagi, di sini ada balok yang 1500 x 300. Kita klik lagi di sini new gitu ya. Kita klik copy ya, copy. Ini kita anggap nama baloknya misalnya G5, itu adalah
150 dikali 300. Oke, jangan G karena G itu balok induk ya. Kita ganti menjadi misalnya B5. Oke, kalau sudah, kita lakukan proses pemodelannya dengan menggunakan konsep pemodelan yang di lantai 1 atau lantai ground floor ini adalah yang tipenya sama, itu kita teruskan. Tapi kalau misalnya tipenya berbeda, kita berhenti di setiap tumpuan. Jadi tumpuan di sini itu adalah si kolomnya ya. Jadi nah ini kita bisa buat seperti ini. Oke, satu lagi di sini kita kan di lantai basement 1 sudah memiliki shear wall. Jadi kita bisa gunakan fungsi tadi di sini kolom. Kemudian kita gunakan toolbarsnya draw. Nah, ini kita gunakan copy entity from other floor gitu ya. Jadi di sini kita centang dulu. Kita hilangkan centangnya dulu semuanya. Baru kita pilih hanya wall column. Kemudian RC wall-nya itu adalah ini ya, kecuali RC wall 250. Nah, ini kita kopikan ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 misalnya. Kemudian kita klik copy. Atau kita klik di sini oke ya, kita klik oke. Nah, ini sudah copy complete. Baru kita lakukan proses pemodelan si baloknya ya. Jadi kalau seperti ini, yang kita gunakan konsepnya itu adalah balok induknya dulu. Jadi balok induk itu yang bertumpu terhadap kolom. Jadi yang balok bertumpu terhadap balok itu setelah balok tipe G-nya dulu ya. Nah, kita mulai ya, misalnya dari G1. Nah, di sini kita buat di asnya si kolom di sini. Nah, ini kita tarik sampai ke atas. Sampai ke as kolom juga di sini ya. Kalau ini tidak sejajar, bisa kita klik baloknya, modelingnya, kita klik kanan, single align, kita klik garis sketch-nya, baru kita klik garis objeknya. Kalau sudah, kita klik kanan. Nah, ini kita lakukan proses semua balok ya. Yang penting di sini konsepnya adalah kita mengutamakan terlebih dahulu yang balok tumpuannya kolom ketemu dengan kolom. Jadi seperti yang tipe B nanti setelah tipe yang B. Nah, seperti ini kalau balok induknya sudah muncul, kita bisa melanjutkan ke balok yang anaknya ya, yang tipenya B. Nah, di sini kita sudah membuat untuk pemodelan baloknya secara manual modeling. Nah, di sini juga kita hanya membuat separuh saja, kemudian sisanya nanti bisa kita mirroring ya. Nah, caranya adalah ini kita select sampai ke as 14 gitu ya, sampai ke as 14. Nah, kemudian di sini ini kita tidak select karena di sini sudah ada ya. Ini juga tidak kita select. Oke, ini kita hilangkan atau unselect lagi. Kalau sudah, baru kita klik kanan, kita pilih mirror. Nah, di sini kita klik begini ya. Oke. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita klik di sini no. Nah, ini yang G2 itu dia tidak overlap, ini juga tidak overlap ya. Oke, kita coba di sini. Oke, ini bisa kita buat B1 yang baru. Jadi di sini kita pilih line. Oke ya, bisa kita buat baru di sini dengan menggunakan ortogonal. Nah, ini kita cek di sini F4. Jangan lupa untuk mensejajarkan garis objek dengan garis sketch. Ini juga baloknya adalah G2 ya. Kita cek di sini F4 lagi. Oke, kita cross check sekali lagi ya. Kita cross check sekali lagi. Nah, ini enggak sejajar ya, bisa kita klik di sini single line. Nah, ini kita bisa klik begini ya. Oke. Kita cek sekali lagi. Oke, kalau misalnya sudah, ini bisa kita klik isometriknya. Tampilannya adalah seperti ini untuk pemodelan yang berada di lantai 1.
Dan untuk melihat pemodelan yang ada di lantai basement 1, ini kita ganti menjadi all floor. Nah, ini dia ya tadi konsepnya. Jadi tadi ini adalah balok tie beam dan ini adalah balok yang berada di lantai 1. Oke, itu dia konsep pemodelan balok secara manual modeling, baru pemodelannya saja, belum kita input data penulangannya ya. Itu dia, sekian dan terima kasih.